warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Rizka Septiani dengan NPM 062430601239. Hari ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Bentuk Bela Negara pada Masa Reformasi Saat Ini. Pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta terhadap NKRI untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa. Di era reformasi, bela negara tidak hanya berfokus pada militer, namun juga melibatkan masyarakat sipil serta berbagai aktivitas positif dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, bela negara juga memiliki tujuan penting, yaitu menciptakan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Kesadaran ini perlu dibangun sejak dini, baik melalui pendidikan di sekolah, lingkungan keluarga, maupun pengalaman sosial dalam kehidupan sehari-hari. Bela negara bukan hanya tentang bagaimana kita mencintai tanah air secara lisan, tetapi bagaimana kita membuktikannya melalui sikap, perilaku, dan kontribusi nyata. Misalnya ikut serta menjaga nama baik bangsa di dunia internasional, berprestasi di berbagai bidang, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan negara kita. Jika kita melihat kondisi global saat ini, persaingan antar negara semakin ketat. Negara yang maju bukan hanya memiliki sumber daya alam yang besar, tetapi juga memiliki masyarakat yang disiplin, mandiri, dan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Karena itu, bela negara menjadi sangat penting agar Indonesia tetap kuat dan mampu bersaing di era global. Selain menjadi penjaga moral bangsa, generasi muda juga memiliki tanggung jawab sebagai penerus cita-cita kemerdekaan. Kita hidup di masa reformasi yang memiliki kebebasan berpendapat, akses pendidikan yang lebih luas, dan kemudahan teknologi. Namun kebebasan ini harus disertai dengan rasa tanggung jawab agar tidak disalahgunakan. Generasi muda harus mampu memilih mana pengaruh globalisasi yang membawa manfaat dan mana yang justru merugikan. Misalnya budaya asing yang positif seperti kedisiplinan, etos kerja, atau literasi digital dapat diambil sebagai contoh baik. Namun budaya negatif seperti individualisme berlebihan, gaya hidup yang bebas, atau konten media sosial yang merusak nilai moral atau yang harus dihindari. Peran generasi muda juga tidak hanya untuk mengikuti perubahan, tetapi menjadi bagian dari pembentukan perubahan itu sendiri. Anak muda hari ini adalah pimpinan masa depan, baik menjadi pimpinan formal seperti penjabat, pemerintahan, maupun pimpinan non-formal, seperti pimpinan komunitas, pendidikan, atau infaktor teknologi. Tidak berhenti di situ, generasi muda saat ini juga memiliki peran sebagai representasi Indonesia di dunia internasional. Banyak anak muda yang berprestasi di bidang olahraga, teknologi, budaya, dan akademik. Prestasi tersebut bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga membawa nama baik bangsa Indonesia. Akhirnya, bela negara bagi generasi muda adalah bagaimana mereka menjalani hidup dengan semangat optimis, produktif, serta terus belajar agar mampu memberikan kontribusi terbaik dalam menjaga masa depan bangsa. Bila generasi muda kuat, berkarakter, berwawasan kebangsaan, maka negara akan kokoh dan mampu menghadapi tantangan global. Ciri bela negara masa reformasi. Beberapa ciri bela negara pada masa reformasi yaitu lebih demokratis dan partisipatif, masyarakat berperan aktif, mengutamakan perdamaian dan pembangunan, menyesuaikan perkembangan teknologi dan tantangan global. Hal ini menunjukkan bahwa bela negara adalah tanggung jawab seluruh warga negara. Pada masa reformasi, ciri bela negara mengalami perubahan yang cukup signifikan dibanding era sebelumnya. Jika dulu masyarakat cenderung pasif dan hanya mengikuti arahan pemerintah, sekarang partisipasi warga jauh lebih terbuka. Masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga menjadi subjek dalam menjaga negara. Selain itu, bela negara pada masa reformasi lebih mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Artinya, setiap tindakan bela negara harus tetap menghargai perbedaan berpendapat, kebebasan berbicara, dan hak asasi manusia. Kritik pada pemerintah juga dianggap sebagai bagian dari bela negara selama dapat dilakukan dengan cara yang bijak, santun, dan bertujuan memperbaiki bangsa, bukan untuk memecah belah bangsa.
Ciri lainnya adalah meningkatnya kesadaran digital dan informasi. Sekarang, perang yang terjadi bukan hanya fisik, tetapi juga perang informasi. Oleh karena itu, masyarakat mulai memahami bahwa menjaga dunia digital dari hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi juga termasuk bela negara. Semua ciri ini menunjukkan bahwa bela negara pada masa reformasi lebih fokus pada kerjasama, kesadaran bersama, dan tanggung jawab sosial, bukan sekedar pengorbanan fisik. Selain ciri-ciri yang sudah disebutkan, ciri bela negara pada masa reformasi juga terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan keadilan. Masyarakat kini lebih kritis dalam menilai kebijakan pemerintah dan lebih berani menyuarakan berpendapat jika dirasa ada ketidakadilan. Sikap ini bukan bentuk perlawanan, tapi justru bentuk kecintaan kepada bangsa agar proses pemerintahan berjalan lebih baik, bersih, dan bertanggung jawab. Tidak hanya itu, kerjasama antara masyarakat dan pemerintahan juga menjadi ciri penting. Banyak komunitas, organisasi, dan relawan yang muncul untuk membantu program nasional seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga bencana alam. Hal ini menunjukkan bahwa bela negara bukan lagi tugas satu pihak, tetapi dilakukan secara bersama-sama demi kemajuan bangsa. Dengan begitu, ciri bela negara pada masa reformasi menunjukkan bahwa bangsa Indonesia semakin dewasa dalam berdemokrasi dan semakin menyadari menjaga negara bukan hanya kewajiban tetapi bagian dari identitas sebagai warga negara. Bentuk bela negara saat ini, ada banyak bentuk bela negara yang dapat kita lakukan dalam kehidupan modern. Yang pertama, menjaga persatuan dan toleransi. Contohnya, tidak menyebarkan kebencian dan menghargai perbedaan. Yang kedua yaitu mematuhi hukum dan aturan. Hal sederhana seperti memakai helm, menaati peraturan kampus, menjaga fasilitas umum. Yang ketiga, berpartisipasi dalam demokrasi. Menggunakan hak pilihan, berdiskusi secara sehat, dan menghargai pilihan politik orang lain. Yang keempat, mendukung ketahanan ekonomi, membeli produk lokal, mendukung UMKM, dan bekerja keras sesuai kemampuan. Bentuk bela negara di era modern semakin bervariasi dan fleksibel. Salah satu bentuknya adalah menciptakan lingkungan yang sehat, harmonis, misalnya ketika kita memilih untuk tidak menyebarkan isu konflik, fitnah, atau opini yang memecah persatuan, itu sudah termasuk bela negara. Selain itu, menjaga stabilitas ekonomi bangsa juga menjadi bentuk bela negara. Contohnya, bekerja dengan profesional, menghargai waktu, meningkatkan keterampilan, dan mendukung perkembangan industri lokal. Dalam bidang budaya, masyarakat juga dapat melestarikan tradisi daerah, memperkenalkan seni lokal melalui media sosial, dan merasa bangga menjadi bagian dari budaya Indonesia. Tidak hanya itu, menghormati simbol-simbol negara seperti bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, dan lambang Garuda Pancasila juga menjadi bentuk bela negara. Mengikuti upacara dengan sikap yang baik, menunjukkan identitas dengan kedisiplinan sebagai warga negara yang menghargai bangsa. Dengan demikian, bela negara saat ini tidak harus dilakukan melalui tindakan besar, bahkan langkah kecil sekalipun memiliki kontribusi besar jika dilakukan secara konsisten dan bertanggung jawab. Di era globalisasi ini, bentuk bela negara juga bisa dilakukan melalui kontribusi di bidang teknologi, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Misalnya ketika seseorang menciptakan inovasi teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat atau bangsa. Itu adalah bentuk bela negara modern. Begitu juga dengan orang-orang yang membantu mengembangkan desa, lingkungan, UMKM, atau komunitas sosial. Semua itu merupakan wujud bela negara yang nyata. Selain itu, bela negara juga dapat dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai toleransi. Saat ini, masyarakat hidup dalam keberagaman agama, suku, budaya, dan karakter. Mampu hidup damai, saling menghormati, serta tidak saling menghina merupakan fondasi penting untuk menjaga kesatuan bangsa. Karena itu, tanpa persatuan, negara mudah dipecah oleh konflik. Pada akhirnya, bentuk bela negara dapat dilakukan siapa saja, kapan saja, dan dalam bentuk apa saja, selama tujuan akhirnya adalah menjaga keberlangsungan dan keharmonisan NKRI.
Pendidikan dan teknologi dalam bela negara. Pendidikan menjadi fondasi penting untuk mahasiswa yang belajar sungguh-sungguh, meningkatkan skill, dan bersikap etis adalah bagian dari bela negara. Di bidang teknologi, generasi muda harus memiliki literasi digital, seperti tidak menyebarkan hoaks, menggunakan media sosial secara bijak, dan menjaga keamanan data pribadi. Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter bela negara. Melalui pendidikan, masyarakat memperoleh pengetahuan, budaya kerja keras, serta kemampuan berpikir kritis. Sikap saling menghormati, disiplin, dan nasionalisme dapat tumbuh melalui proses pendidikan yang baik. Selain pendidikan formal di sekolah dan kampus, terdapat juga pendidikan informal seperti organisasi, komunitas, dan pelatihan. Semua bentuk pendidikan ini membentuk generasi yang peduli terhadap bangsanya. Teknologi juga berperan besar dalam bela negara. Di era digital, internet bukan hanya menjadi tempat berbagai informasi, tetapi juga ruang strategi mempertahankan persatuan bangsa. Dalam teknologi, kita menyebarkan informasi positif, mempromosikan prestasi Indonesia, dan membangun citra baik Indonesia di mata dunia. Namun, teknologi harus digunakan dengan bijak. Penyalahgunaan teknologi seperti penipuan online atau pembayaran konten berbahaya justru melemahkan negara. Karena itu, bijak digital adalah bagian penting dari bela negara modern. Di era globalisasi, pendidikan bukan hanya tentang mencari nilai tinggi, tetapi juga membangun kualitas diri. Orang yang terdidik diharapkan memiliki pola pikir terbuka, mampu bekerja sama, dan saling menghormati keberagaman. Selain itu, teknologi memberikan peluang besar bagi generasi sekarang untuk terus berkembang. Dengan teknologi, kita bisa belajar tanpa batas, mengikuti kursus online, serta terhubung dengan informasi dan ilmu pengetahuan dari seluruh dunia. Namun, semakin maju teknologi, semakin besar pula dampaknya. Oleh karena itu, kemampuan untuk bersikap kritis, analitis, dan selektif dalam menerima informasi sangat penting. Itu bukan hanya kemampuan biasa, tetapi merupakan bagian dari bela negara, karena dapat mencegah penyebaran informasi yang merusak persatuan bangsa. Oleh sebab itu, perpaduan antara pendidikan yang baik dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan pengaruh global. Bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana yang juga termasuk bela negara. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, ikut gotong royong. Yang ketiga, menghormati bendera dan lagu kebangsaan. Yang keempat, tidak membuat keributan yang merugikan orang lain. Yang kelima, menolong sesama. Hal kecil tetapi berdampak besar untuk lingkungan. Bela negara tidak selalu terlihat dalam bentuk aksi besar. Dalam kehidupan sehari-hari, hal sesederhana menghargai orang lain sudah termasuk bela negara. Misalnya, kita antri dengan tertib, menghormati hak orang lain, berbicara atau saling membantu sesama. Hal itu menunjukkan bahwa kita peduli pada lingkungan sosial. Menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan bentuk bela negara. Ketika kita membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak fasilitas umum, dan menjaga alam, itu berarti kita menjaga kualitas lingkungan hidup bangsa. Selain itu, menaati peraturan lalu lintas, menghindari tawuran, dan menjaga keselamatan diri serta orang lain menunjukkan bahwa kita menghargai nyawa manusia sebagai aset bangsa. Jadi, bela negara bukan hanya slogan, tetapi gaya hidup yang harus dilakukan setiap hari secara sadar dan bertanggung jawab. Menghormati waktu, bersikap sopan, membantu orang lain yang membutuhkan, dan menjaga ketertiban umum. Semua tindakan ini menunjukkan bahwa kita peduli terhadap kenyamanan orang lain dan lingkungan sekitar. Selain itu, bersikap optimis dan bangga menjadi warga Indonesia juga merupakan bagian dari bela negara. Ketika kita merendahkan bangsa sendiri atau merasa negara lain lebih baik, hal tersebut dapat melemahkan rasa nasionalisme. Oleh karena itu, perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat menjadi kontribusi besar bagi kemajuan bangsa apabila dilakukan secara konsisten. Peran generasi muda. Generasi muda memiliki peran sangat penting karena cepat beradaptasi dengan teknologi, kreatif dan inovatif, menjadi contoh bagi lingkungan. Contohnya, membuat konten positif, ikut organisasi, aktif mengembangkan diri, serta menjauhi hal-hal negatif seperti narkoba dan tawuran. Generasi muda adalah penerus bangsa yang memiliki energi, semangat, dan kreativitas yang tinggi. Karena itu, generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga keberlangsungan negara.
Salah satu kontribusinya adalah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar Indonesia mampu bersaing secara global. Generasi muda juga diharapkan dapat memberikan ide baru, menciptakan inovasi, dan menghasilkan karya yang memberikan dampak positif. Selain itu, anak muda juga harus mampu menjadi contoh melalui perilaku yang baik, sopan santun, dan etika digital. Menghindari narkoba, pergaulan bebas, dan kekerasan adalah bagian dari menjaga diri sebagai aset bangsa. Dengan peran yang besar ini, generasi muda bukan hanya pengguna masa depan, tetapi membentuk masa depan Indonesia. Sebagai kesimpulan, bela negara daerah reformasi tidak hanya berbicara mengenai pertahanan fisik, namun lebih kepada kontribusi kita dalam menjaga persatuan, hukum, dan kemajuan bangsa. Bela negara dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, tetapi tetap dilakukan secara konsisten. Terima kasih kepada teman-teman dan dosen yang telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.